apa ya? Hati-hati, Kak. Halo pengguna YouTube yang terhormat, selamat datang. Gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu. Di video kali ini kita akan bahas alur film Ivana tahun 2022. Ivana ini termasuk ke dalam deretan Danur Universe karya Risa Saraswati. So, secara garis besar, film ini menceritakan mengenai seorang anak, ya katakanlah indigo, yang mampu mengungkap teror hantu tanpa kepala akibat kejadian 1943. So, kira-kira kejadian apa itu? Let's get to the movie. Film dibuka pada latar waktu 1943, di mana pada waktu itu tentara Jepang sedang menjajah Indonesia yang sudah dikuasai ratusan tahun oleh Belanda. Di dalam rumah ada seorang noni Belanda yang sangat ketakutan. Dia adalah Ivana van Dijk. Ivana ini sangat amat cinta dengan Indonesia, tanah kelahirannya. Oleh karena itu, dia pun membebaskan para pribumi yang disandra di rumah itu. Di antara warga pribumi itu, ada seorang pria yang sangat dekat dengan Ivana, yaitu Saiful. Saiful pun mengajak serta Ivana untuk kabur. Namun, Ivana harus tetap di sana dan menyelamatkan warga pribumi yang lain. Ivana pun tertangkap oleh tentara Jepang yang dipimpin oleh Matsuya. Ivana memohon dengan sangat agar dia melepaskan warga pribumi. Namun, Matsuya sepertinya tidak goyah. Bukan pribumi. Lalu tiba-tiba, Saiful berhasil memberikan tendangan halal dan mereka pun kabur. Ayo cepat. Singkat cerita, kita beralih ke tahun 1993. Ada seorang mbak-mbak yang mohon maaf mengalami gangguan penglihatan, yaitu Ambar. Dan adik satu-satunya, Dika. Mereka menaiki bis hendak pergi ke suatu tempat. Sepanjang perjalanan, Dika yang mulai bosan ngajak main tebak-tebakan. Nggak boleh, Surah malas kamu main sama Dika. Dalam penglihatan yang buram, Ambar ngelihat di bangku belakang itu ada seorang ibu-ibu dengan dua anaknya. Namun Dika bilang di belakang nggak ada orang. Dika yang memang tahu bahwa kakaknya punya kemampuan IndiHome langsung mengalihkan pandangan. Nggak usah diliatin, Kak. Mereka pun sudah sampai di tempat tujuan. Ternyata mereka hendak pergi ke sebuah panti bernama Panti Werda van Dijk. Kamu capek nggak? Belum, Kak. Setelah berjalan beberapa ratus meter, mereka sampai juga. Bar, Dika. Mereka langsung disambut hangat oleh Agus, pengurus panti, dan Biwati, bibinya Ambar. Ternyata besok itu lebaran, pantas saja panti terlihat sepi karena pada mudik. Agus pun mengantar mereka ke kamarnya. Semoga lo sama Dika betah di sini ya. Biwati kemudian ngenalin mereka ke penghuni panti. Ada kakek Fahri, nenek Ani, dan Oma Ida. Ada satu lagi, Rina. Dia juga pengurus panti kayak Agus. Sembari menunggu buka puasa, mereka ngobrol. Nek Ani ini belak-belakan tanya ke Ambar. Kamu buta? Ambar pun dengan sopannya menjawab. Masih bisa lihat tapi nggak sejelas orang lain. Aku sekalian pamit ya. Lalu Buwati pamit gak bisa ikut lebaran sama mereka. Datanglah seorang laki-laki. Dia adalah Arthur, cucunya Oma Ida. Arthur ini terlihat kesemsem sama Ambar, sepupunya sendiri. Kalau ada yang cantik gini sih, sebulan di sini juga betah aku. Dia pun salting sampai pura-pura mau minum. Arthur puasa nggak ya? Mereka pun akhirnya ngabuburit di halaman rumah. Sedangkan Rina, Agus, dan Ambar di dapur nyiapin untuk buka. Rina ini panas gara-gara ngeliatin Agus berduaan mulu sama Ambar. Padahal Agus ini cuma minta maaf ke Ambar, soalnya dia nggak datang ke pemakaman kedua orang tuanya Ambar. Lo harus jagain Dika, Resin. Saat mereka asik bikin ketupat, tiba-tiba intercomnya itu bunyi. Oh, ternyata Oma Ida yang minta minum lewat intercom itu. Agus pun menjelaskan ke Ambar kalau dia butuh bantuan, pencet aja intercomnya. Rina makin ngamuk dong, sampai wajan pun dibanting-banting, udah kayak emak-emak kalau pas akhir bulan. Sedangkan Dika, Arthur, dan kakek masih main lempar frisbee atau cakram di halaman rumah. Kakek Fahri ini bukan sembarang kakek. Dia lempar cakram itu dan gak sengaja on point masuk ke dalam bangunan kosong lewat jendela. Dia pun mau ngambil frisbee-nya dong. Tapi kakek bilang besok aja soalnya mau hujan. Arthur kemudian nyamperin Dika. Dan mereka berdua masuk ke bangunan itu. Ambar, ampun.
Ambar yang gak bisa jauh-jauh dari Dika akhirnya nyamperin ke sana. Keren banget sih. Di sana Arthur ini modus tipis-tipis ke Ambar. Tapi Ambar jijik kan sama cowok sangean, dia pun gak menghiraukan. Dika ini malah masuk-masuk ke ruangan lain, soalnya di sana banyak benda-benda antik yang terbengkalai. Lalu saat Ambar nyusulin Dika, tiba-tiba saja, oh my god, Ambar terjeblos ke ruangan bawah tanah. Arthur yang nemuin lampu petromak langsung nyusulin Ambar ke bawah sama Dika. Ada luka nggak? Ini tempat apa sih? Sesaat kemudian, Arthur nemuin sebuah peti box dan beberapa benda zaman dulu. Sedangkan Ambar malah salvok ke sebuah gundukan yang ditutup kain putih. Ada peti. Ini apa ya? Hati-hati Kak. Saat dibuka oleh Arthur, ternyata itu adalah seonggok patung tanpa kepala. Sungguh mengerikan. Ini patung kan? Kita balik yuk Kak. Bar. Gak lama kemudian, Agus nyusul ke sana. Dia pun baru tahu kalau ada ruang bawah tanah di situ. Arthur pun bilang ke Agus buat bantuin angkat peti itu dibawa ke panti. Sedangkan Ambar sangat penasaran dengan patung itu. Seperti ada yang aneh. Saat yang lain udah naik, Ambar pun masih di sana. Lalu tiba-tiba patung tanpa kepala itu ternyata hidup, guys. Sudahlah, mungkin cuma halusinasi, pikir Ambar. Mari bun tiba, mereka buka puasa. Arthur dan Dika segera mengunboxing peti itu. Setelah di-unboxing, banyak sekali benda-benda peninggalan zaman Belanda, termasuk plat atau piringan hitam. Itu namanya plat. Itu siapa Kak? Cantik ya. Nek Ani ini langsung sewa dong, katanya Pak Mali ngambil barang-barang orang zaman dulu. Pak Mali ngambil barang orang. Ani. Om Maida bilang, tahu apa kamu, dasar kuno. Kamu tuh nggak ngerti. Udah ya, jangan ribut. Arthur pun mencoba menenangkan suasana dengan memutar piringan hitam itu. Terdengar lagu klasik zaman Belanda dulu. Bukannya takbiran, mereka malah asik berdansa. Hanya Nek Ani yang terlihat sangat gusar. Saat mereka sedang asik-asiknya, tiba-tiba saja mati listrik. Agus ngecek dong keluar, katanya pemadaman bergilir. Ya sudah, mereka pun masuk ke kamar masing-masing. Saat di kamar, Dika bilang ke Ambar kalau di belakang rumah ada sumur serem. Dika pun mulai ngerasa aneh sama panti itu. Udah, gak usah diomongin udah yuk tidur yuk. Malam semakin larut, tapi Rina masih sibuk masak buat besok pagi. Lalu tiba-tiba ternyata Agus yang datang. Yang lain udah pada tidur. Ambar terus. Oh, mereka berdua ini pacaran, guys. Rina yang masih bad mood karena cemburu buta langsung dikasih yang enak-enak sama Agus. Tapi pas mereka mau anu-anuan, tiba-tiba saja pintu terbuka. Mereka ngiranya itu Nek Ani, takutnya kan mau gabung, ya nggak enak lah. Tapi nggak ada orang. Rina pun nggak jadi ange dan milih balik ke kamar. Lagian sih mau lebaran kok bisa-bisanya mau cocok tanam. Beralih ke Ambar, di kamarnya ia tiba-tiba terbangun karena dengar suara dari intercom. Di kejauhan terlihat patung itu berjalan sendiri. Lalu saat Ambar keluar kamar, dia tiba-tiba bisa ngelihat kejadian 1943 saat Ivana nolongin Saiful yang tadi kena tembak. Ambar pun kaget dong. Loh, kalian siapa? Namun, tiba-tiba Dika datang dan membuyarkan penglihatan Ambar. Setelah Ambar masuk kamar, di ruang tengah tiba-tiba saja piringan hitam itu terputar sendiri. Nek Ani yang tidur di bangunan sebelah tiba-tiba dengar intercom itu bunyi. Justru lagu Belanda yang terdengar. Merasa terganggu, ia pun berjalan ke ruang tengah untuk matiin musiknya. Bikin berisik aja. Berulang kali ia manggil Rina dan Agus, tapi nggak ada jawaban. Setelah musiknya mati dan dia mau balik, hidup lagi. Sepertinya ada yang nggak suka musiknya dimatikan. Soalnya di dapur ada yang bantingin piring. Nek Ani ke dapur dong buat ngecek sekalian beresin. Lalu tiba-tiba hantu tanpa kepala itu kini benar-benar menampakkan diri.
Walaupun udah gak punya kepala, hantu itu terdengar teriak sangat kencang, entah pakai mulut yang mana. Nek Ani yang sangat ketakutan langsung lari menuju kamar mandi. Sungguh naas nasib Nek Ani, justru di kamar mandi ia dicekik oleh Ivana sampai palanya gelinding. Keesokan harinya, Rina yang tadi malam habis 10 ronde dengan Agus akhirnya kesiangan. Sayur-sayur pun pada basi karena lupa diangetin. Bahkan mereka juga nggak ada yang ikut sholat id. Saat mereka sibuk beresin dapur yang apruk-aprukan, Ambar datang tuh. Dia bilang, semalam kok interkomnya bunyi. Ada yang minta tolong dari arah dapur. Lah, semalam kan mati listrik. Lu nggak usah sok IndiHome deh, Bar, ucap Rina. Lalu kakek Fahri tiba-tiba tanya ke Agus, kok ada patung tanpa kepala tiba-tiba di sini? Arthur pun juga keheranan. Agus dan Arthur akhirnya saling tuduh bahwa patung itu. Namun, Ambar yang memang memiliki kemampuan ngerasa ini ada yang gak beres. Kakek Fahri kemudian ngasih tahu ke Ambar kalau salah satu benda di peti itu ada buku harian noni Belanda. Dulu orang tua noni itu sangat mencintai Indonesia. Sayangnya semua anggota keluarganya meninggoy dengan cara tidak wajar. Panti tempat mereka tinggal adalah saksi bisu. Ambar kemudian bilang ke kakek kalau semenjak dia operasi, matanya itu jadi sensitif, bisa merasakan aura kasih, maksudnya aura gaib. Termasuk penglihatannya tadi malam mengenai noni Belanda itu. Kamu bisa merasakan hal gaib. Perempuan Belanda itu. Seketika, kakek mencocokkan foto Ivana dengan patung itu. Mereka pun mengabaikan soal patung itu dan mulai merayakan sukacita lebaran dengan berfoto bersama. Arthur pun menyadari, loh, Nek Ani mana? Rina langsung manggil ke kamar. Lah, kok nggak ada? Mereka pun sibuk nyariin Nek Ani. Coba lihat di situ. Saat berpencar, Ambar dan Dika nyariin ke arah kamar mandi. Ambar yang jalan sendiri ke ruang sebelah gak sadar ada genangan air campur darah dari dalam kamar mandi. Ia cuma mikir, duh apa nih kok becek-becek. Ia pun masuk ke dalam. Dalam penglihatan yang samar, dia ngelihat kok kayak ada orang nih. Pas didekati, cerot. Ambar pun sangat shock. Semua orang pun dengar teriakan Ambar dan langsung ke sana. Betapa terkejutnya semua orang ketika melihat Nek Ani yang sudah tanpa kepala dengan lalat bertebaran di sekitarnya. Ambar segera menenangkan Dika yang ketakutan. Sedangkan di ruang tengah, Arthur dan Agus ternyata sedang cekcok. Arthur ini mau kabur kan sama Oma karena tempat itu udah gak aman lagi. Tapi si Dika ngunci pintunya, gak ngebolehin mereka pergi gitu aja. Dika ini udah nganggap mereka semua adalah keluarganya dan Dika menjamin keselamatan mereka. Toh dia sudah panggil polisi. Oma tetap di sini ya. Semua orang yang ada di sini termasuk lo itu keluarga gue. Mau nasib kita semua ini sama kayak nenek Ani. Arthur yang menganggap itu semua bullshit pergi ke ruang sebelah. Dia ngelihat patung itu hilang dari kursi dong. Patung di situ ada yang mindahin. Tapi anehnya, pas dilihat kakek sama Agus, itu patung udah ada lagi duduk di sana. Di saat semua orang gak ada yang percaya sama Arthur, justru Ambar percaya. Dia pun bilang kalau semalam dia dengar suara orang-orang Belanda itu dari interkom, dan di dapur dia ngelihat noni Belanda itu. Asal kalian tahu ya, aku ini temennya Roy Kiyoshi, bisa ngelihat hal goib, ucap Ambar. Rina yang gak percaya minta tolong ke Ambar untuk jangan memperkeruh suasana. Sesaat kemudian pihak kepolisian itu telah sampai. Si Pak Pol datang sendirian dong. Dia langsung berbelasungkawa dan tanya apakah nenek tersebut ada riwayat penyakit sebelumnya atau serangan jantung mendadak. Si Arthur cuma ngebatin, serangan jantung mata lu soang, kepalanya hilang pak. Saat Pak Pol ngelihat jasad Nek Ani, dia langsung hoek-hoek. Pak Pol langsung pergi ke mobil untuk meminta pengiriman personil tambahan. Karena hujan gede, susah sinyal, justru ia malah ngelihat hantu Ivana itu di spion mobil. Hei, siapa di sana? Di dalam, mereka kembali membaca buku harian Ivana. Jugunianfu, perempuan penghibur Jepang. Sedangkan Dika ngelihat patung itu berdiri. Ya mungkin aja encok kali ya duduk terus. Dika manggil Ambar dong, tapi Ambar gak bisa lihat dengan jelas. Tiba-tiba Pak Pol masuk lagi buat pinjam telepon rumah. Di saat yang bersamaan, itu patung duduk lagi. Gabut banget dah nih si patung. Tiba-tiba mati listrik lagi. Lengkap sudah kan penderitaan mereka. Pak Pol dan Agus pergi keluar kan buat ngecek. Siapa tahu sekringnya jebret.
Di dalam tiba-tiba nyala lagi itu piringan hitam padahal mati listrik kan. Keramiknya kok nyala? Semua pada heran. Lalu saat Ambar mendengarkan dengan seksama lagu itu, tiba-tiba ia kembali dihadapkan pada kejadian 1943, di mana dia ngelihat Ivana justru malah disiksa oleh orang-orang pribumi. Semua penghuni panti hanya kebingungan melihat Ambar. Mereka hanya bisa menyaksikan kejadian itu lewat bayangan senter dan suara interkom. Sedangkan Ambar melihat jelas dengan mata kepalanya sendiri. Perempuan itu dipukul dan diseret. Itu suara apa? Ternyata warga pribumi melakukan itu karena tentara Jepang yang menjanjikan kebebasan kepada mereka dari pemerintah Belanda setelah ratusan tahun dijajah. Ivana yang sudah tak sanggup lagi akhirnya bersumpah bahwa setiap tetesan darahnya akan terus menghantui mereka semua. Darah saya yang menetes akan membuat hidup kalian semua tidak tenang. Dan ia pun langsung ditebas kepalanya oleh Matsuya di hadapan para pribumi. Ambar pun seketika menjerit saking syoknya melihat kejadian itu. Sesaat kemudian, setelah warga pribumi dan tentara Jepang pergi, Saiful, orang kepercayaan Ivana, membawanya keluar. Ambar pun mengikutinya dan disusul yang lain. Ternyata Saiful membawa jasad Ivana ke gudang tua itu. Pak Pol dan Agus yang gak tahu apa-apa pun kebingungan. Ambar lihat Saiful itu membawa Ivana ke ruang bawah tanah. Kini Pak Pol juga dapat menyaksikan bayangan senter itu. Itu apaan? Terlihat Saiful memainkan piringan hitam itu dan hal di luar nalar pun terjadi. Saiful menjadikan Ivana patung dengan lumuran semen. Mereka kaget mendengar pengakuan Ambar bahwa ternyata patung misterius itulah tempat bersemayam jasad Ivana. Setiap darahmu yang menetes tidak akan membuat hidup mereka semua tenang. Saiful kemudian mengemasi barang-barangnya dan memasukkan ke dalam peti itu. Setelah mendengar kedatangan tentara Jepang, ia pun mengambil bambu runcing untuk menghadapi mereka. Namun justru dia pun harus merelakan nyawanya di tangan tentara Jepang. Ambar pun turun lagi ke bawah untuk menceritakan kejadiannya. Lalu tiba-tiba kursi itu jatuh sendiri. Aneh. Oh my god, Pak Pol langsung dicekik oleh hantu Ivana. Kepanikan mereka semua membuat Agus memberanikan diri menyelamatkan Pak Pol dengan bambu runcing itu. Hantu kok dilawan, Gus? Hantu mah kuat. Saat semua berusaha naik ke atas, Agus yang ada di pojok belakang terjatuh. Naas, hantu Ivana dengan segera meraih kepalanya dan Agus pun harus merelakan kepalanya di tangan Ivana. Ambar, Arthur dan Rina yang masih ada di tangga sangat syok melihat nasib Agus. Namun bagaimanapun juga mereka harus segera lari. Setelah mereka semua masuk ke mobil, mendadak mobilnya mogok. Justru sirine mobil itu bunyi dan tiba-tiba terdengar sumpah serapah Ivana di sirine itu. Ternyata saudara-saudara Ivana nyusulin mereka. Lalu tiba-tiba saja Oma Ida ini terpental keluar. Arthur sebagai cucu yang baik lantas keluar hendak membantu. Namun sayangnya mereka berdua malah menjadi korban kebrutalan Ivana. Sekarang hanya tersisa 5 orang dan sepertinya Ivana masih akan terus mengincar kepala mereka. Mereka kebingungan, panik, takut, semuanya campur aduk. Lalu Ambar membuat sebuah kemungkinan bahwa dengan menghancurkan patung itu mungkin saja teror ini akan berakhir. Dan mau gak mau mereka semua harus masuk lagi ke dalam. Giliran mau hancurin patung, si Ivana ini diam-diam baik ya. Gimana sih Lufan? Elah. Sibanya di dalam, Ambar kembali ngelihat tentara Jepang itu membuang kepala Ivana ke sumur tua di belakang rumah. Mereka pun segera membawa patung itu ke dekat sumur dan menghancurkannya dengan kapak itu. Ternyata memang benar ada tengkorak di dalam patung itu. Ambar kemudian menyarankan mereka membakar patung itu di dalam sumur. Tapi setelah diguyur bensin dan dilempar ke sumur, koreknya nggak ada. Ya sudah, Pak Pol lari ke mobil ambil korek, sedangkan kakek ke dapur. Lalu tiba-tiba Ambar dan Dika ini dicekik oleh Ivana tepat di pinggir sumur. Rina yang melihatnya langsung mengambil kapak dan jebret.
Sayangnya, perlawanan Rina justru malah membuat Ambar, Dika dan hantu Ivana nyemplung ke dalam sumur. Tapi ajaibnya, Ambar dan Dika baik-baik saja guys, walaupun jatuh dari atas sumur. Wow, amazing. Lalu saat Ambar sadar, tiba-tiba dia menemukan kepala Ivana. Karena Ivana bolak-balik menampakkan diri, Ambar pun siap siaga melakukan perlawanan dengan kapak itu. Lalu tiba-tiba, jebret! Oh my god! Hampir saja kapak itu mengenai Dika. Ambar kemudian minta ke mereka buat lemparin koreknya. Pas mau dinyalain, dicekek lagi sama Ivana. Untung saja Dika ini inisiatif mengambil alih korek itu dan segera menghangus bumikan Ivana. Meskipun terbakar, Ivana masih saja menyerang Ambar. Ambar pun melakukan perlawanan hingga Ivana hancur berkeping-keping menjadi abu. Kakak baik-baik aja, Kak. Kak. Bantuan segera datang. Akhirnya esok hari pun tiba. Terlihat para polisi tengah melakukan investigasi. Biwati datang menangis terseduh-seduh mengharu biru. Namun mereka semua hanya bisa meratapi nasib. 1 minggu kemudian, kakek dan Ambar mengemasi barang-barang karena mau pindahan. Ambar pun menemukan sebuah foto di mana tertulis Dimas, Elizabeth, Ivana. Dan apakah teror Ivana memang benar-benar berakhir? Sepertinya tidak. Sedikit penjelasan mengenai film ini khususnya di scene akhir, Dimas, Elizabeth, Ivana. Jadi Dimas itu adalah adiknya Ivana, sedangkan Elizabeth adalah pacarnya Dimas. Dimas sudah meninggal duluan karena dibunuh oleh ayahnya Elizabeth yang tidak merestui hubungan mereka. Film ini adalah spin-off dari film Danur 2, Madah, yang menceritakan tentang Elizabeth. Pesan yang dapat kita ambil dari film ini mungkin benar apa kata Nek Ani. Jangan sembarangan mengambil benda-benda peninggalan zaman dulu, pamali, karena jelas itu nggak sopan. Oke, gue Danang izin pamit dan undur diri dan sampai jumpa di alur film berikutnya.